Di sisi lain juga ada kebijakan pemerintah ini terkait pekerjaan, yaitu tentang buruh yang menuntut pembatalan Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, ini Prof sendiri pendapatnya seperti apa? Apakah Prof setuju dengan pembatalan Undang-Undang Cipta Kerja atau sebaliknya? Kalau saya sih memang dari pertamanya saya menentang RUU Omnibus Law itu, ya kan? Itu kan dulu namanya RUU Omnibus Law ya, dan RUU Omnibus Law itu banyak menerabas undang-undang ya yang lain, ya kan? Secara politik juga nggak bijak karena undang-undang yang kemudian undang-undang menjadi undang-undang Cipta Kerja itu memangkas kewenangan dari katakanlah bupati dan wali kota itu di dalam hal-hal tertentu, ya kan? Jadi saya kira banyak kelemahan lah dari undang-undang Cipta Kerja itu. Makanya tanggal 1 Mei yang lalu itu kan buruh-buruh juga masih demo menentang undang-undang Cipta Kerja itu karena sangat merugikan ya, merugikan tenaga kerja kita, merugikan buruh kita ya. Apalagi kalau misalnya diharapkan undang-undang Cipta Kerja itu akan membawa investasi, investasi itu nggak masuk. Karena apa? Karena pertama aturan turunannya, peraturan pemerintahnya belum ada atau belum ada lah, boleh dibilang ya, belum masih dirumuskan gitu. Terus yang kedua, perkembangan politik kita itu tidak kondusif bagi investor, bagi investasi masuk ke Indonesia. Kita lihat misalnya indeks demokrasi kita merosot, indeks persepsi korupsi kita merosot juga gitu. Ini semua dilihat oleh para investor dari Eropa, dari Amerika misalnya, atau dari negara-negara lain sebagai meningkatnya resiko menanam modal di Indonesia, resiko politik, resiko ekonomi menanam modal investasi di Indonesia. Dan oleh karena itu saya kira menetapkan undang-undang Cipta Kerja itu lebih banyak merugikan daripada menguntungkan gitu. Prof, selain pada May Day kemarin banyak buruh yang berkomentar, mereka banyak yang meminta agar Undang-Undang Cipta Kerja tersebut dibatalkan. Mereka juga menuntut bahwa pada saat pandemi ini banyak sekali pekerja yang terkena PHK. Nah, apakah menurut Prof Mardi sendiri penanganan dari pemerintah untuk menanggulangi mereka-mereka yang terkena PHK sudah cukup baik dan efektif sebenarnya untuk 2 tahun terakhir ini? Belum memadai ya. Kita tahulah bahwa bantuan-bantuan yang diberikan oleh pemerintah, bansos itu juga sering nggak sampai kepada orang-orang yang menjadi korban dari COVID-19 itu. Tenaga kerja yang jadi menganggur, orang miskin yang menjadi semakin miskin, itu tidak sampai ya kan. Pertama, ketidaksampaiannya itu karena tersangkut ataupun terhambat oleh urusan-urusan birokrasi, ketentuan-ketentuan administrasi birokrasi, misalnya harus ada KTP, harus ada KK, kartu keluarga dan macam-macam. Maka kemudian kalau mereka nggak memiliki itu, maka kemudian ya mereka nggak dapat, ya kan, nggak dapat bansos. Yang kedua, bansosnya itu juga sudah dikorupsi ya kan. Menteri Sosial yang lalu itu namanya Juliari Batubara itu, paket bansos misalnya paket sembako yang seharusnya seharga 180.000 itu dia potong mungkin cuma jadi 150.000 atau 125.000, dan kemudian dia mengambil memotong banyak sekali dari situ ya kan. Yang sampai kepada warga itu jumlahnya ya sedikit. Mungkin kualitas dari sembako yang disampaikan itu sudah turun. Misalnya kita dapat laporan misalnya beras yang dibagi itu sudah ada kutu-kutunya misalnya, atau ada mungkin yang lain-lain sudah expire, sudah kedaluarsa misalnya, kayak begitu. Jadi ini masalah yang kedua. Masalah yang ketiga yang terakhir ditemukan akhir-akhir ini adalah daftar yang ganda itu yang ditemukan oleh Menteri Sosial yang baru, Menteri Sosial Ibu Risma itu, yang menemukan sekitar 27 juta daftar ganda ya kan. Nah, ini kan juga sulit. Dengan adanya daftar ganda seperti ini bagaimana?
Profesor Mardi sebagai salah satu yang bergerak di bidang pendidikan sendiri dan juga seorang cendekiawan Muslim. Prof sendiri melihat bagaimana arah pendidikan, khususnya juga pendidikan agama di Indonesia saat ini. Ya, kalau saya lihat pendidikan secara umum ya, pendidikan kita juga mengalami kemerosotan, mengalami langkah mundur. Terutama selama COVID-19 ini ya kan, sudah memasuki tahun kedua ya, berarti sudah berapa bulan ya, mungkin 15 bulan ya. Dan sepanjang 15 bulan itu pelajaran itu sebahagiannya atau umumnya pelajaran itu ya melalui PJJ, pelajaran jarak jauh, ya kan, melalui online, melalui daring dalam jaringan. Nah, tapi dalam jaringan ini, pelajaran melalui dalam jaringan ini itu tidak pernah efektif. Hanya 37% saja yang efektifnya itu 37%. Jadi 63% itu tidak efektif. Tidak efektif itu karena disebabkan banyak faktor. Yang pertama, peralatannya nggak memadai. Nggak memadai itu misalnya tidak punya HP Android, ya kan, atau gawai yang Android, nggak bisa. Kalau kita misalnya pelajaran jarak jauh melalui Zoom misalnya, melalui online, kalau HP-nya gawainya tidak Android ya nggak bisa, ya kan. Yang kedua, yang memiliki HP di daerah pedesaan itu ya terbatas lah. Mungkin di satu rumah itu cuma ada satu. Anaknya misalnya ada 3. Sudah kalaupun ada HP Android, ada 3 anak misalnya ya susah, ya kan. Bagaimana itu? Nah, yang lainnya adalah juga akses internetnya itu, ya kan, antar internetnya juga terbatas. Nah, saya sebetulnya berharap, udah lama itu berharap kepada pemerintah, khususnya Kemendikbud ya, untuk melakukan program pengadaan ya, pengadaan gawai ya ke desa-desa itu. Itu. Tapi nggak dilakukan itu, ya kan, nggak ada gitu. Jadi ini susahnya, nggak dilakukan. Dan saya juga menghimbau supaya misalnya Kemendikbud bekerjasama dengan Kementerian Dalam Negeri mengadakan fasilitas Wi-Fi ya, Wi-Fi misalnya di desa-desa itu, di gedung kelurahan, di gedung desa, pertemuan desa. Nanti anak-anak sekolah itu datang ke sana, bisa diatur lah secara teknis, kan mudah itu, duduknya jangan dekat-dekat ya kan, bergantian misalnya, atau di masjid juga bisa, di musola ya kan. Nah, tapi ini nggak dilakukan, jadi kita kadang-kadang saya merasa frustrasi juga, usul kita itu nggak pernah didengar gitu. Jadi oleh karena itu ini pendidikan kita mengalami setback, mengalami langkah mundur ya kan. Anak-anak kita itu ya sekarang ya kerjanya cuma main-main ya kan. Kalaupun ada mereka PJJ-nya itu mungkin sekali 2 hari atau mungkin satu kali sehari aja gitu. Jadi tidak semua mata pelajaran bisa disampaikan melalui PJJ. Nah, inilah yang menurut saya mundur ya, langkah mundur ya yang terjadi. Dan juga tidak ada dana darurat ya untuk mengatasi, memitigasi masalah-masalah yang dihadapi dalam dunia pendidikan kita, termasuk tadi contohnya adalah pengadaan HP Android, gawai Android misalnya nggak ada. Jadi aneh itu. Jadi itulah yang terjadi ya. Di tingkat hanya fasilitas ya Prof ya dalam kondisi saat ini, karena memang sangat dibutuhkan sekali fasilitas seperti yang Prof katakan, gawai, apalagi anak-anak yang berada di daerah.